Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Fauzi dengan NIM 19SA1291. Di sini saya akan mepresentasikan dan mendemonstrasikan hasil untuk perhitungan gaya dari proyek TA atau skripsi saya, yaitu rancang bangun prototipe simulasi untuk perhitungan gaya akibat tsunami menggunakan sensor load cell HX71. Di sini saya sedang berada di laboratorium teknik Unsud karena sehubung dengan penelitian saya ini penelitian bersama dengan salah satu mahasiswa dari teknik sipil Unsud, yaitu untuk menghitung gaya pada bangunan, gaya air yang menempel pada bangunan. Nah, di sini salah satu laboratorium untuk mendeteksi pengukuran gayanya di sini. Berikut ini adalah hasil dari rancangan prototipe pada penelitian saya. Di sini saya menggunakan sensor load cell untuk pembacaan perhitungan gayanya, yaitu untuk prinsip saya itu untuk mengkonversi regangan pada logam. Di sini ada logam menjadi perubahan tahanan listrik yang melibatkan modul HX711. Untuk modulnya saya menggunakan modul HX711, yaitu modul untuk mengkalibrasi dengan sensor load cell tersebut, yang merupakan suatu perangkat amplifier yang digunakan untuk mengolah data dari load cell dalam rangkaian timbangan. Perangkat ini memiliki presisi yang tinggi dengan 24 analog to analog untuk konverternya, dan input dengan gaya tinggi yang dirancang untuk berbagai sensor jenis bridge. Untuk outputannya atau hasil tampilannya saya menggunakan LCD TFT atau Liquid Crystal Display untuk ukurannya 3,5 inch dengan resolusi 480 dikali 320. Itu untuk menggunakan teknologi transistor lapis tipis atau TFT untuk mengatur setiap pixel, menunjukkan jumlah pixel secara horizontal dan vertikal pada layar tersebut. Untuk microcontrollernya saya menggunakan Arduino Mega di bagian bawah untuk penginputan datanya. Jadi pada bagian proses, Arduino Mega difungsikan untuk menghubungkan dan membaca data dari sensor load cell terus ke library HX71, terus ditampilkan di LCD TFT. Mengapa pada penelitian ini saya menggunakan Arduino Mega? Karena Arduino Mega terdapat memiliki banyak pin serial yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti komputer atau modul lainnya, yaitu seperti modul HX71. Untuk cara kerjanya yaitu ketika Arduino Mega disambungkan ke daya, itu menggunakan laptop, itu nyala, terus proses kalibrasinya ada di perkodean di Arduino IDE untuk masukkan data kalibrasi ke Arduino. Berikut ini adalah tampilan dari source code yang digunakan untuk menghitung kalibrasi dengan menggunakan metode trial error sehingga mendapatkan nilai bacaan kalibrasi sedekat mungkin dari rumus perhitungan. Dan berikutnya membuat source code untuk LCD TFT 3,5 inci mampu menampilkan berbagai jenis informasi dengan menggunakan teknologi TFT. LCD ini dapat menghasilkan gambar yang tajam dan berwarna. Setelah itu klik tombol button untuk merestart, untuk memulai tampilan. Nah, berikut ini adalah tampilan grafik atau outputan nanti yang dibaca oleh gaya dari sensor load cell tersebut. Jadi ketika sensor load cell ditekan seperti ini, maka akan membaca gaya atau
nilai pengukuran dengan tampilan grafik. Berikut ini adalah tampilan grafiknya dari output dari sensor load cell ke Arduino Meganya. Ketika sensor load cell diberi gaya atau diberi tekanan, itu akan terbaca oleh Arduino Mega. Penelitian yang saya lakukan untuk eksperimen pada laboratorium ini dilakukan dengan metode Damprik, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang dapat membangkitkan tsunami. Pada simulasi di laboratorium, dengan skala yang dapat diperhitungkan, langkah dalam metode Damprik dengan cara membuka secara tiba-tiba pintu saluran yang telah diisi air pada ketinggian yang sudah ditentukan. Pada penelitian ini diambil sampel pada permukaan air setinggi 30 cm. Konsep dari metode ini yaitu seperti bendungan yang jebol secara tiba-tiba. Hal ini mempresentasikan gelombang tsunami yang datang secara tiba-tiba berjarak setengah meter dari pintu air. Terdapat debris bangunan semi-permanen dan jarak setengah meter dari bangunan permanen yang terdapat alat pendeteksi gaya atau load cell. Berikut ini adalah tahap uji eksperimen. Saat saluran dibuka, hal tersebut mewakili adanya damprik atau bendungan jebol yang menimbulkan gelombang tsunami. Hal ini mengidentifikasikan simulasi tsunami berhasil dibangkitkan atau dibuat. Tsunami merayap pada saluran dan menabrak bangunan semi permanen yang menghasilkan debris tsunami. Setelah itu, tsunami membawa debris dan menabrak bangunan permanen yang terdapat alat pembaca atau pendeteksi gaya. Setelah hal itu terjadi akan menghasilkan gaya total yang terbaca yang nantinya dapat mempresentasikan grafik. Pada pembacaan alat grafik ini, terbaca gaya 5,7 Newton. Dengan rumus dasar menghitung debris tsunami menggunakan hukum hidrolika didapatkan hasil 119,64 Newton. Karena pada penelitian ini menggunakan skala 1:20 yang artinya 1 Newton mewakili 20 Newton untuk semua instrumen penelitian, maka hasil dari pembacaan alat ini harus dikalikan dengan skala dan diperoleh hasil 114 Newton. Jadi nilai selisih atau nilai optimasi nilai pada rumus debris yaitu 119,64 dibagi dengan nilai terbaca oleh alat 5,64, maka sama dengan 4,7% untuk selisih dari nilai terbesar dan selisih dari nilai kalibrasi alat.